Sementara prosesnya si analog ini kan lumayan panjang gitu. Proses itu kenapa bisa kalian lewati sementara banyak mungkin anak muda lain yang butuh eksistensi yang cepat gitu loh. Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku kedatangan Bang Ade dan Bang Nuril Israel, fotografer analog yang lagi rame di Kepri. Gitu ya Bang? Ya. Oke, sebelum kita bahas kamera analog yang aku sendiri nggak ngerti kenapa dibeli dan dipakai di zaman sekarang, kita intro dulu. Halo semua, nah hari ini aku kedatangan Bang Ade dan Bang Nuril. Mereka ini fotografer analog yang lumayan apa ya? Into ke kamera analog. Lumayan into. Nggak lumayan sih kalau misalnya kita lihat. Kamera ini nih bukan kamera-kamera murah nih. Lebih mahal daripada HP aku, Xiaomi. Ngadu. Nah, aku mau tanya ke Bang Ade, kenapa analog Bang Ade? Kalau aku ya pribadi main analog sih bukan sebagai profesi sih. Cuma ngisi waktu luang aja. Kalau kenapa milih analognya sebenarnya dasarnya kan emang dari dulu emang analog kan. Jadi tahu proses dari awal sampai akhir tuh gak cuma jepret shutter, klik playback jadi foto gitu. Maksudnya ada proses di belakangnya. Kenapa mediumnya itu kenapa bisa jadi foto tuh ada alasannya gitu. Oh gitu, jadi abang ini termasuk kalau kata orang tuh orang wise yang lebih menghargai proses daripada Iya, hasil akhir ya. purist kan. Purist ya. Jadi proses baru hasil. Kan kalau anak muda sekarang nih, Del, anak muda sekarang tuh kan pengennya foto, edit, upload di medsos. Kan kalian ini masih muda ya, belum pada nikah kan? Belum. Nah, ini kan agak anti mainstream tuh, nggak kayak orang-orang yang foto, klik, upload. Sementara prosesnya si analog ini kan lumayan panjang gitu. Proses itu kenapa bisa kalian lewati sementara banyak mungkin anak muda lain yang butuh eksistensi yang cepat gitu loh. Ini agak berat pertanyaan aku atau oke? Iya. Agak ini. Agak berat sih, tapi kalau aku ya, kenapa prosesnya dilewatin? Coba aja mulai dari pegang kameranya. Pasti beda rasanya. Iya, dari rasanya beda, Kalau- suaranya beda. Nah, coba dengar. Apalagi coba nyalain timer, nyalain segala macam semua dinyalain. Fitur-fiturnya emang standar, bener back to basic gitu. Jadi Betul. prosesnya emang back to basic, nggak basic ya. nggak muluk-muluk. Tapi Langsung tadi gitu belum doang. menjawab pertanyaan aku sebenarnya. Apa tuh? Di mana anak-anak muda sekarang tuh butuh eksistensi yang cepat diakuin, tapi kalian kan Oh, foto develop dulu klisenya, negatifnya, Apa ya, kayak baru jadi. pilihan aja deh, kayak pilihan aja. iya sih. Kita Iya, lebih karena milih memang yang- mungkin karena awal udah senang sih, Bang. Udah senang gitu ya. Ah, Aku karena memang terus terang aku termasuk orang tua, bukan anak muda lagi yang apalagi kalau misalnya ini kerja profesional kan orang-orang butuh foto cepat. cepat akses yang Iya. langsung. Bang mau upload buat Instastory, buat Instagram, buat Facebook, Twitter dan segala macam kan. Sementara ini masih kurasa gak banyak lah orang yang paham benar proses di belakang ini gitu. Dan kalian menghargai proses itu. Tapi nggak ngertinya aku nih, kalian bisa bantu jelasin barang-barang yang ada di depan sini? Karena aku sama sekali nggak pernah pakai kamera-kamera gini nih. Aku paling Ya, dekat oke. kayaknya zaman sekolah pakai kamera ini deh. Dengan film ini nih, 36 bonus 2. Ceritalah, Nuril punya kamera mana, Adik punya kamera mana? Aku dulu pertama kali mainnya kayak gini, Bang. Masih point and shoot. Nih. Ya, ini awal dulu aku main. Bukan main sih, awalnya tuh kayak kepincut aja lihat hasil filmnya ya di IG, di YouTube juga. Jadi aku beli dulu awal untuk belajar sih. Oke. Nah, ini lebih gampang sih. Jadi karena cuma pakai baterai nih kan. Terus masukin film jalan udah nggak usah pakai lagi fokus kalau udah autofocus Udah dia. ada sih. Ini kalau di Tanjung Pinang hanya ada di toko maju kayaknya baterai ini. Toko maju tuh udah ada tuh. Buat teman-teman di Tanjung Pinang atau Kepri, ini baterai ini Ada di toko maju. ada toko maju ya. Udah request kemarin. Terus Ril, kamera mana lagi deh? Terus aku coba yang SLR sih. SLR yang kayak gini Ini nih. ya. Kemarin main ini. Sebelum kesini kamera apa? Kamera ini dulu, Bang. Kamera ini. Baru ini. Jadi ini nggak pakai baterai, mechanical ya. Light meternya di mana kalau begini? Black matter kami bisa pakai HP sih, Bang. Kan kalau di digital kan sudah ada garisnya kan? Ya ada garisnya. Ini ada sih, Bang, cuma udah mati, udah nggak fungsi lagi. Oke, kalau Adik kamera apa deh? Kalau aku Minolta SRT Super, kamera enak gitu. Nah,
fine mechanical kamera gitu zaman dulu emang ini yang paling Tunggu, bagus sih. tunggu aku nggak ngerti. Fine mechanical kamera dengan kamera lainnya apa bedanya? Maksudnya dia secara mechanical-nya reliable, bisa dibawa ke hujan, panas, salju, debu, itu nggak akan ada Oh, masalah. gitu kayak bukan tahan cuaca gitu. bukan weather selling, tapi emang dia secara mechanical barang-barangnya tuh didesain untuk tahan lama gitu. Oh, oke. Jadi nggak cepat keropos segala macam. Lagi deh, yang mana lagi deh? Yang Ini sih Prisma aku tertarik ini nih. Ini dulu deh bahas nih. Kalau ini medium format Mamiya 645, dia 6 kali 45 4,5 cm negatifnya. Itu negatifnya. Ya. Ukuran negatifnya, Kalau ukuran cetaknya? gambarnya. Cetaknya berapa terserah ya? sih, Terserah. terserah. Oke. Tergantung labnya apa tempat cetaknya. Ini medium format masuknya, jadi pakai film 120, filmnya kayak ini. Ini ya. Kayak gitu filmnya. Terus ini kan kalau ngomongin kamera analog kan ini nggak murah gitu. Sekarang ada kamera-kamera digital yang harganya mungkin mirip atau lebih murah daripada ini. Ini kemarin dapetnya bisa sih, body doang sama lensa. Body Sekarang sih ada yang jual 4 juta, ada yang 5 juta tergantung kondisi. bisa. Lensanya? Lensa 6,5 ke atas nih. Arif gugup Arif. Balik Arif. Kesombongan kita Arif. 6.300, 8 juta sekarang. Ya, tapi ini kalau ini sih harganya, kalau menurut aku ya lensa ini nggak akan turun sih harganya. Nggak akan turun. Ini termasuk lensa rare yang susah dicari. Jadi ini juga banyak yang nyari juga. Dan sebenarnya selain untuk hobi ini bisa termasuk investasi ya, bisa dijual beli lagi ya. Iya, Banyak nggak sih peminatnya Indonesia? Banyak sih. Banyak sih. Ini kemarin ada yang nawar juga lebih tinggi daripada aku beli ya. Sebenarnya pengen dilepas juga, cuma nggak. Cuman belum ya. Sayang. Belum kena harganya. Belum kena harga. Tapi malah sekarang lagi rame ini deh. Ya. Karena harga film 35 itu udah naik sih, Bang. Ini. Iya, 35 Ini ini. sekarang berapa? Kalau dulu aku awal main tuh satu roll yang kode color plus ini cuma 40.000 satu roll. Ya. Si 36 loh. Ya 36. Bonus 2. Ya bonus 2. Tapi itu sekarang harganya ada 100 lebih lah emang. Oh iya? 100.000, Ya. 120.000. Ini hobi yang butuh modal gede sebenarnya. Iya. Karena kalau misalnya ngomongin hobi fotografi anak-anak sekarang kan, foto ciwi-ciwi modal napas kan, modal HP atau modal kamera DSLR murah-murah aja kan. Udah banyak tuh bohongin orang. Oh iya, sekalian pesen nih buat cewek-cewek kalau mau difoto sama fotografer, pilih-pilih ya kalian. Yang mau di foto-fotoin doang. Baca tuh berita kasus-kasus di Batam. Ini Batam ya. Jangan fotoin doang dikawinin. Kawannya nih ya. Apalagi cuma 15 Nikahin frame kita. ya. Ini kan tidak. Apalagi cuma 15 frame. Iya, berat pula modal dia. 16 udah ganti grab kan tuh. Ya udah. Tadi nggak perlu disensor tuh, tapi sebenarnya bener. Kadang banyak yang memanfaatkan Ya. kerja-kerja ini nih buat nyari ciwi-ciwi yang cantik-cantik, Dari digas enak. dia. Kalian mikir lah, wih. Makanya kayak gini kan kita bisa bagi fotografi itu kita bagi jadi 3 kan. Apa tuh? Nah, ini Bang Cano ngomong nih, Bang Cano. Apa Bang Cano? Fotografi kita bagi jadi 3, pertama pekerja, penghobi, oke, yang ketiga itu style. Maksiat yang tiga aku rasa Iya. tuh. Tiga juga berpotensi, tapi kan tergantung pada penggunaannya. Iya. Betul, betul. Nih kata Bang Cano tadi apa Bang? Pertama Bang? Pekerja Pekerja, profesional, hobi, dan style. dan style Style untuk tuh gaya hidup, Gaya hidup untuk hanya pakai untuk ini ngejar eksistensi tadi ya. Dan biasanya yang ketiga ini nih yang agak-agak problem nih, sering ngegas orang nih. dua. Kamera langsung frame-nya ke Arif. Set. Terus deh, Real. Tadi kan udah sharing Instagramnya dan segala macam. Dari proses ini, Aku kayak belum sih, Bang. aku belum ya? Iya. Aku mau eksis juga ya. Real Instagramnya Real. Kalau yang buat buang-buang frame menurut aku sih Nur Israel, tapi yang untuk menurut aku suka hasil aku ditabung klise, Bang. Tabung klise ya. Terus selain kamera analog kan punya kamera digital juga. Ada digital. Pakai apa? Adi pakai apa? XT3. Ada kameranya? Nggak bawa. Nggak bawa. Kalau aku nggak ada, Bang. Aku Memang pure analog ya. Dari proses foto ke sampai ke hasil jadi biasanya berapa lama sih? Kita sebagai orang Kepri lah. Aku nggak ngerasa, aku nggak ngelihat sih ada kayak ruang gelap di Kepri atau masih yang main chemical di sini, aku nggak tahu ada di mana gitu. Kalau Oke. proses biasanya kirim ke sana sih 3 hari, develop 3 hari, ya semingguan lah. Baru keluar, iya. tergantung lab. Tergantung lab juga, Bang. Ada yang pakai mesin, ada juga yang manual gitu. Oh gitu. Kalau mesin mah mungkin bareng nyampe ke lab ya kan, prosesnya 1 jam 2 jam jadi kirim ke soft copy ke kita ke email. Kalau di Kepri
Ada berapa orang nih? Di Pinang lah, maksudnya kayak di Pinang lah. Yang main ini berapa orang yang Mungkin ada tujuan 8 gitu loh. Tapi itu masih jarang-jarang main sekarang. 7 orang nggak ada yang mau patungan gitu bikin kayak ruang gelap sini atau chemical di sini gitu. Udah sering sih diajakin. Aku udah sering, sebenarnya kalau alat ada di rumah. Nah, patungannya mahal nggak sih? Chemical Bukan apa mahalnya sih, susah ngirimnya. Susah ngirim. Karena bentuknya kan chemical Cairan liquid kan? gitu, cairan kan, jadi nggak bisa kirim di sini. Kargo nggak bisa juga. Kargo belum pernah nanya, cuma ke kurir sellernya biasanya udah langsung nolak sih kalau keluar itu. Oh, kalau udah jelas keluar daerah. Ya. Padahal udah pada ruang lain juga ya. Iya kan? Terus ini kalian pernah dapat job komersil nggak sih dari foto-foto analog? Aku pernah sekali Bang cuma ngebantu kawan aja kemarin. BBB. Iya, BBB. Tapi kalau ada yang mau kasih job bagus juga sih. Ini orang Pinang yang kerjanya di Tokopedia nih. Jauh kerja ini nih. Jadi kalau ada keterlambatan barang jadi deh. Kurir. Kalian ada mau nitip pertanyaan tadi, Rep? Ih, Apa tadi? tadi apa? Tadi pasarnya. Pasar. Oh iya, pasarnya. Kalau di Pinang kayaknya belum ada pasarnya sih. Belum ada yang minat lah gitu. Belum ada. Kalau untuk Ini pastinya pasarnya klien khusus meng-hire mereka Ya, profesionalnya. secara profesional sih belum ya di Pinang karena belum dikit yang ngehargain fotografi sebagai momen gitu istilahnya. Banyaknya yang ngincer murah aja gitu. Karena kan kalau misalnya pun ada klien yang order pasti mereka butuh cepat juga kan. Eksistensi nomor 1 soalnya. iya. Tapi jarang sih kalau kayak analog untuk weddingan tuh jarang sih, Bang. Jangan Kebanyakan sih tetap digital sih. Hmm. Oh iya, nah benar. Tulek. Nah, ini aku mau tanya nih. Di sini kan ada pinnya nih, ini pin flash kan? Hot Iya, shoe. Otsunya. Maksudnya kan. Ini ada pinnya kan ada beberapa kamera nggak ada pinnya nih. Ya, Ini lightingnya dari mana? itu pakai PC flashing namanya. PC flashing. Ya, jadi dia harus pakai kabel khusus masuk ke flash. Nanti dia beda-beda sih tiap kamera. Ada bentukan. Ada bentukan colokannya beda-beda kayak Missing ini. shutternya itu lah ya. Ya, Iya, starternya. ini ada 2 jenis flashing, ini ada focal plane, ada X electronic shutter apa beda-beda gitu. Ini juga kalau di sini bisa dilihat ada 2 jenis ininya juga, semua biasanya ada beda-beda. Maksudnya ini bisa dua lighting. 2 jenis flash zaman dulu kan ada focal plane shutter gitu. Tapi kok mirip sama Canon juga ya? Ya harusnya sama sih sampai sekarang juga masih ada. Tapi ini cuma satu kali jalan flashnya atau bisa dua? 1 kali flash? jalan. Tapi zaman dulu flash juga agak bervariasi ya. Ya ada bervariasi. Dia agak lama nih, gua bilang baru bisa. Tapi jangan yang pakai api itu kan? Oh, itu lama kali tuh, Bang. Itu Masih zaman pakai dulu. Itu lama kali pakai api. Gosong. Itu lama kali itu. Oke, ini jadi ada film kameranya. Tadi Bang Cano nanya nih. Ini kan ada mereknya nih. Ya, Kodak. Ada Kodak, ada 200, ada 35 mili, 36 EXP. Ini Iya. maksudnya apa nih? 35 itu ukuran filmnya. Oke. Format filmnya 35, 36 itu isinya. 200 ini 202. 200-nya ini ISO, ISO, ASA, kodanya mereknya. Baru itu mereknya. Oke. ASA nih ISO gitu. Itu yang susah. Ya, jadi kalau ASA ISO sebenarnya sama. Itu kayak rating seberapa Sensitif. sensitif film terhadap cahaya aja sebenarnya. Oke. ASA tuh ISO ya. Ya. Nah, kalau tone itu tiap film beda-beda. Kalau kayak tone warnanya Portra dia tergantung Portra berapa. Portra 800 tuh dia lebih kontras, terus warnanya lebih saturasinya lebih tinggi. Ini ada portrait mana nih? Ada. Tak ada, Di sini mahal. ada, oke, mahal. Oh, ini ada. Ada ya. Ini ada, tapi jangan buka bungkusnya. Mahal. Terus ya beda-beda sih, kalau 800 ya lebih kontras dan lebih sensitif aja. Oke, ini Terus kalau itu pun beda lagi nanti kalau di over atau di push itu beda lagi Juga hasilnya. ada kayak eksperimental apa namanya? Kayak eksperimen gitu Ya lah. bisa kita eksperimennya mau di push, mau di pull, mau di overexpose, mau di underexpose. Itu ini beda lagi portrait nanti ini tone-nya. lebih ke picture style kalau zaman sekarang berarti ya. Iya, Sebutannya. presetnya gitu lah. Presetnya ya. Ya. Ini film 400 kan. Itu lomografi itu. Lomografi 400. Misalkan kita mau potret dia di 800 itu bisa. Jadi kita rate filmnya ini lebih sensitif padahal dia 400. Padahal dia oke. Nah, jadi nanti itu hasilnya bakal lebih kontras dan kita Ini exposure-nya di plus ya berarti ya. ya Dibanding sekarang. expose-nya di plus. Jadi dia di rate 800. Nanti di lab-nya kita harus bilang Bilang juga, Bang. ini Karena- di push. Karena proses develop itu lebih lagi. Oh, itu durasinya. kalau misalnya efeknya apa kalau misalnya kita nggak bilang sama yang develop? Eh, ya dulu efeknya under under. Under Pasti. expose. Oh, Jadi Secara kan normal tuh under sih. ya, betul.
Di sini kan ada ASA, ISO tadi ya, buat ngatur ya. Ini muternya di mana ya? Ditarik atas. Kalau asa ditarik. Putar. Nah, tarik, putar. Yap. Betul-betul orang kampung nggak pernah pakai kemarin. Terus kalau misalnya ini asanya 400 kita set ini jadi 800 tadi, itu Ya. yang kita bilang ke Ya, di push. di push itu ya. Oke. Terus ini shutternya 250, 500, Speednya 1000. ya. Ini kan mechanical ya. Ya. Kok bisa sampai 4000 ya? Gimana? Nah, ini Nah dia. itu. Makanya Hebat orang ya. banyak nyari. Dari kamera situ umat coba. Iya, pada nyari juga soalnya Nikon FM2 ini. Cuman kalau aku pakai digital pun rasanya jarang juga aku pakai Ya. sampai 4000. Dan kayaknya ini cuma gimmick produsen sih. Aku nggak ngerti ya. Mungkin kawan-kawan lain pernah pakai Bisa jadi sih kalau shutter 4000. Nikon kan ada lensa yang 1,2 ya. 50 1,2 kan ada. Ya, baru. Nah, atau yang zaman dulu ada yang Nok Nikkor 0,95 juga ada. Gampang, Boy. Jadi harusnya kepake sih, apalagi kalau dia pakai ISO 800 atau 400. Sangkutnya. Nah, kalau misalkan ada HP lagi ya. Kalau misalkan emang pengen cepat lihatnya, buka aja IG-nya Cinestill. IG Cinestyle. Iya, Cinestill nanti bisa disiapin aja layar warna putih atau apa gitu yang terang, tapi pure putih. Hah? Tinggal taruh lisenya di atas. Ya. Aku coba foto pakai nggak usah ke Cinestyle, aku coba pakai Snapseed. dia bisa Ya, juga. snapseed aja nanti di invert langsung di HP juga bisa sebenarnya. Oke. Mana aku punya Snapseed nih? Kalau ada curve bisa sih dibalikin. Oh iya. Ini kalau ngebalikin pakai curve tadi. Ya, tapi warnanya emang Warnanya nggak sebagus itu sih, nggak sebagus Ya, kan nggak bagus aslinya. invert ya. Ya, Ini buat jadi kalau kalian yang pengen langsung ngelihat hasil dari klise ke HP ya, kalian bisa pakai ini nih, printnya Bang Ade nih. HP-nya di HP set screen putih. screen putih, klisenya tempel di situ, terus kalian foto terus di invert. Oke, share pengalaman lagi buat ini sebelum kita closing. Kalau misalnya buat teman-teman yang lagi hype pengen ke analog, kira-kira apa saran yang paling penting waktu membeli ya? Kalau aku saran terpenting dari aku jangan cari yang elektronik. Jangan cari yang elektronik. Ya. Rasakan sensasi. Cari yang mechanical. Karena dia bakal nggak bakal nyesal, nggak susah rusaknya kecuali dibanting. Jadi penting. Terus Del, Kalau aku justru malah kebalik deh. Bakal aja kita. Kalau aku sih jarang beli yang kalau kalau untuk, bapak angkon, kalau bapak angkon. kalau untuk yang baru main sih beli yang kayak gini aja. Oke, buat yang untuk baru Condition. pemula, Hmm. ini. Karena memang kalau udah beli barang kayak gini, nanti kalau pakai nggak pandai juga Ini agak susah. advance nih ya. Iya. Terus kan ini lagi hype nih. Ya, istilahnya lagi hype lah ya, kita anggap orang lagi rame nih. Biar nggak ketipu harga range ini, gimana solusinya? Gimana nih? Mana ya? Cari kawan sih sebenarnya biar Cari kawan, biar, ya. biar ada yang bisa bandingin. Tetap ya silaturahmi itu Iya. yang paling penting ya. Sama kalau bisa cari di forum-forum Facebook sih, di grup ada grup BJB-nya gitu. Oh gitu. Khusus untuk kamera analog. Jadi situ harganya variasinya banyak. Jadi bisa banding-bandingin Bisa juga milih ya. Jangan kebawa ego aja sih, jangan kebawa keburu-buru gitu. Iya kan kalau ngeliat gini kan ini kok cantik kali. Emosi beli mahal ternyata. Terus Sekali pakai rusak. salah beli ternyata. Iya. Orang lain di 2 juta kita tetap beli 5 juta ya kan. Tetap join ke grup-grup ya komunitas Iya. ya. Cari-cari aja banyak. Oke, D, ini bedanya ini dengan ini apa deh? Beda jenisnya sih. Beda. Kalau ini yang ini Minolta ini dia standar apa namanya? Namanya SLR ya, single lens reflect. Oke. Jadi dia ada Mirror. mirrornya. Sini ada mirror. Jadi kita ngelihat dari sini focusing ke langsung ke lensa. Lensa. Oke. Ini SLR kamera. Ini yang Kalau dipakai yang DSLR sekarang ya. Iya. ya ini DSLR sekarang modelnya gini. Kalau Oh, ini ini- bisa dibilang mirrorless zaman dulu sih. Karena dia Nggak ada mirrornya. nggak ada mirrornya, dan ini namanya rangefinder. Dia kita fokusin dengan cari range-nya, range objeknya. Jadi sini ada range-nya, bisa ada tulisannya. Terus nanti di dalam kamera ini ada dua gambar. Satu gambar yang kita lihat dari jendela yang gede, Viewfinder, oke. sama satu gambar yang dilihat dari jendela kecil. Oke. Jadi nanti gambarnya berbayang. Ngebayang gitu. Tahu fokus atau enggak itu dari bayangannya nyatu. Jadi kayak ada dua bayangan layar gitu, nanti fokusnya tinggal Fusion dia, ah, tiba-tiba.
karena Gitu. dia nggak Khusus. ada mirrornya di dalam. Iya. Inilah mirrorless sekarang. Ini Iya, mirror sekarang. Jadi di filmnya tadi ini langsung Langsung di dalam Hitam. aja ya. ya Oke. nggak ada mirror, makanya dia lebih kecil bodinya dan lensanya juga lebih kecil. Oh, berarti kalau kamera ini baiknya pakai lensa 50 sama 35. Ya. Ada budget lebih baru Baru itu. Lensa Tambahan lagi. wide, turretnya tadi itu. Iya. karetnya ada lagi beli di atas. Dan itu tergantung jenis lensanya Tergantung lagi. jenis lensanya Iya. lagi, Turretnya fokalnya. beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Kayak Voigtlander dia punya turret sendiri, Iya. Leica punya turret sendiri, Canon juga punya turret sendiri. Kayaknya kalau aku pergi foto acara pakai ini aku sibuk gonta-ganti. Sibuk ganti lensa, sibuk ganti turret. Tapi kalau yang satu lagi kalau rangefinder biasa tuh kayak gini dia nggak pakai ini kan, nggak buka-buka lensa lagi kan? Ini beda lagi. Ah. Ini sama rangefinder, tapi ini Oke. fixed lens. Jadi nggak bisa Ini lensanya nggak bisa diganti ganti. kecuali di Gerinda. Kecuali di Gerinda. Ini udah dipaten lah. Udah dipaten. Gantingnya udah paten, jadi nggak. Ini kayak kamera consumer Ya. pocket ya. Oke. Pocket ya. Consumer Untuk grade. belajar juga oke. Tapi secara bentukan mirip Mirip. kamera pro. Jadi kenapa orang zaman dulu itu foto segitu mahalnya harganya? Karena teknologi dan pengalamannya tadi yang nggak bisa dibeli. Cuma ada kurang satu lagi deh. Iya, satu lagi TLR. TLR bang, mini format juga dia bang. Filmnya pakai 120 juga, iya. Ya, filmnya segede ini juga. Lebih gede, dia 6 kali 6 cm. Aku pikir dulu ini tuh bentuknya tuh kayak keras gitu si filmnya, bukan ya? Enggak. Tetap kayak gulungan roller Ya, gitu ya. tetap kayak gulungan gitu. Ini lensanya kenapa fix semua ya? Benar fix semua ya? Iya, benar. Lensa fix semua. Kenapa tuh? Karena zaman dulu pertama belum ada komputer. Jadi untuk kalkulasi jenis lensa zoom kan harus ada kalkulasi di fokal length misalkan 17 ke 35 atau 18 ke 55. 5.000. Nah, itu kan ada perlu kalkulasinya, kalau zaman dulu lebih ribet sih. Oh, gitu Untuk ya. koreksi kayak apa chromatic aberration atau apa segala macam. Teknologinya kayaknya belum sampai ke situ Belum ya? sampai ke situ, dan emang dari zaman dulu kan lensanya untuk rangefinder kayak gini udah dari dulu emang butuh fix. Jadi untuk develop zoom itu kayaknya belum masuk ke ini sih dari Tapi memang di rangefindernya memang nggak ada zoom kan? nggak ada zoom. Tapi mungkin efek itu juga ya kebawa ke lensa film sekarang kan kayak 16, Ya, 24, 35, 50, Ya. 85 kayaknya. Gara-gara Sama. efek ini ya. Heeh. Dan itu kebawa sampai sekarang loh. Sampai sekarang Sekarang ya. stylenya. Oke. Kayak 50 jadi standar, zaman dulu juga 50 mili jadi standar gitu. Oke. Kalau Ade, sekarang untuk Closing ya? pemula dunia analog Closing sih kalau main analog sih nggak usah malu-malu sih ya, main aja, dibilang orang hype juga nggak masalah. Toh duit kita juga gitu. Iya benar sih. nggak ganggu duit kalian juga ya. Iya. Terus kalau misalnya apa namanya, kalau mau ikut apa namanya komunitas ya silahkan, tapi kalau mau main sendiri juga kalau bisa jalin ini aja, jalin komunikasi sama yang udah Silaturahmi. main, biar kalau ada apa-apa gampang lah gitu. Iya, kalian bisa siapa tahu lagi butuh ini habis stok Yoi. dari Pinang bisa Hubungin aku. Ada jualan tuh ada bang. Aku jual film juga. Iya, semua jualan. Jadi sebenarnya inti dari video ini nih kita memperkenalkan sebagai penjual film ya. Ready Topet Shopee ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk kamera analognya. Untuk sampel foto kalian boleh lihat ke Instagramnya Ade, Ade Nurholik. Ade Nurholik, Israel sama tabung kelisa. Nuril Istri sama Tabung Krisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.